Tapi karena Indonesia sudah kasih bendera putih. Mereka kalah 5-1. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat bicara bola. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat bicara bola. Sahabat, adalah suatu kebanggaan. Bicara bola kali ini kehadiran tamu jauh, tamu dari negeri kincir angin Belanda. Namanya sudah terkenal di Indonesia karena dia sudah 31 tahun berada di sini. Dia adalah Jeroen Lezer atau yang kita panggil Menir. Selamat datang Menir. Selamat datang Menir. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, Ferry. saya nggak menyangka Menir bisa datang sampai ke sini. Ya, bisa aja. Bisa ya. Jadi sahabat harus tahu siapa Menir ini. Menir ini adalah suami dari legenda layar lebar Indonesia, Bunda Christine Hakim. Dan selamat Menir, Bunda Christine Hakim baru saja mendapat bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo. Betul. Kita ketahui bahwa bintang Mahaputra itu adalah bintang kelas kedua yang Ya, betul. terbaik di negeri ini. Iya. Memang Bunda pantas mendapatkan itu Menir. Iya. Menir bangga dong sebagai suami. Iya, bangga sekali. Bunda dari ratusan film yang dibintangi, Bunda mendapat 10 piala citra lebih. Dia main 60 film. 60 film, dapat 10 piala citra. Iya. Yang 6 diantaranya adalah pemeran terbaik. Iya, betul. Itu Best legend. actress. Legend saya. Terus 3 supporting actress, 1 lifetime achievement award. Luar biasa. Saya sangat mengidolakan Bunda Christine Hakim. Terima Apalagi kasih. waktu saya nonton Bunda main film Cut Nyadin. Iya, iya. Luar biasa. Bagus begitu mendalami. Dan Bunda ini kan bintang film serba bisa. All genre dia bisa. Mau film jahat, mau jadi baik, mau jadi seorang princess, bisa semuanya. Mereka tinggal setengah tahun Iya. sampai 2 tahun di jungle di Aceh Iya. untuk latihan hidup di jungle betul. Iya, iya. Dan bagaimana susah, ada kesusahan dan ada pengalaman untuk berjuang untuk film itu. Wah, luar biasa memang. Memang Bunda orang sangat berdedikasi. Dari buat 68, Iya. dari 86 sampai 88. Bunda. Iya. Tapi sebelumnya sudah ada Bunda main film Badai Pasti Berlalu Sudah sebelum. selama Tapi Terharjo. top film dari Christine namanya Cut Nyadin. Cut Nyadin. Oke. Dan Cut Nyadin di remaster tahun 2018. Iya. Di remaster. Jadi Menir sangat bangga ya menjadi suaminya Bunda Christine Hakim. Iya. Dan saya juga Betul. ngucapin selamat juga buat Menir nih. Bahwa Menir baru saja mendapatkan HACCP sertifikat. ASAP sertifikat dari usaha Menir di PT Menir Martinet Dutch Food. Iya, betul. Luar biasa. Iya, terima kasih. Itu apa aja Menir? Dutch Foodnya apa, catering itu ya? Dutch food catering misalnya sauerkraut, sausage, smoked sausage, atau semua Belanda pakai kubis merah, itu enak sekali. Terus yang best seller juga beef steak, steak tenderloin dengan buncis putih dalam saus merah sama salad. Aduh. Atau Dutch pea soup, erwtensoep. Ada poffertjes. Ada kaasstengels. Pakai cheese Belanda lagi yang bulat ya? Iya, yang soda. Iya. Itu cheese kesukaan saya Menir. Karena saya kalau kapan-kapan main ke tempat Menir saya boleh cicipi itu ya. Boleh. Oke, Boleh. terima kasih Menir. Oke, sahabat bicara bola. Sekarang saya langsung mau bertanya sama Menir nih. Saya mau interogasi Menir, boleh? Boleh. Silakan aja. Menir, kebanyakan orang-orang Belanda kan menyukai sepak bola. Iya. Ya kan? Sejauh mana kecintaan Menir terhadap sepak bola? Dan sejak usia berapa Menir jatuh cinta pada sepak bola? Saya mulai main bola dan nonton bola tahun 1972. Saya umur 8.
di kelas 2, dulu masih ada kelas, sekarang ada grup. Kelas 2, sekarang grup 4. Tapi saya jatuh cinta dengan bola dari Ajax yang main di Europa League. Champions League. Ya, Champions League, Yes. tapi dulu namanya Europa Cup 1. Yes. Terus ada Europa Cup 2, Yes. Europa Cup 3. Ya. Kita main di Europa Club Europa Cup 1 lawan Panathinaikos, terus menang final. Setelah itu lawan Inter Milan, menang juga di Rotterdam. Setelah itu kita main lawan Juventus. Kita menang 1-0 dengan satu cetak kop gol dari Johnny Rep. Johnny Rep. I know Johnny Rep. Saya tahu Johnny Rep. Jadi itu tahun 71, 72, 73. Berarti usia Menir dulu? 7, 8, 9. Berarti dapat hat-trick. Menir merasakan semua ya, melihat ya. Ajax ya. Dan kalau misalnya kami ke Amsterdam untuk beli baju, karena baju di Amsterdam paling keren dan modern, maka naik kereta 1,5 jam dari Hoogveen ke Amsterdam. Hanya buat beli baju aja? Beli baju, tapi cari dulu yang mana mau, tidak langsung beli. Terus ada jalan panjang, Nieuwendijk sama Kalverstraat. Kita survei dulu yang mana mau. survei sampai 2 jam. Kalau udah capek, makan siang dulu. Terus jalan kembali 2 jam juga. Terus beli. Terus nginep di saudara di Amsterdam. Oh, berarti pergi sama mama papa? Enggak, sama sepupu. Oh, gitu. Muda-muda, bertiga. Ya. Terus tinggal di om dan tante. Terus hari Minggu kita ke Ajax, ke stadion De Meer. Dulu masih De Meer. Kita nonton Cruyff, Neeskens, Krol, Rep. Langsung nonton di stadion. Terus abis itu kita naik kereta balik lagi ke Hoogveen dengan kereta 1,5 jam. Tas penuh dengan baju. Menir, orang Belanda kan juga fanatik dengan tim Oranje Belanda. Waktu final Piala Dunia tahun 74 di Belanda kan kalah sama Jerman tuan rumah 1-2 itu. Menir juga gimana perasaan Menir waktu Belanda kalah sama? Perasaan seperti roller coaster karena menit pertama Cruyff cetak gol. Cruyff penetrasi di box. Yes. Dan Betty Fox tackle dia, terus jatuh, dapat penalti menit pertama. Johan Neeskens paling seperti kanon, dia cetak gol keras sekali. Dan di tengah gol seperti bom. Dia selalu cetak gol penalti begitu. Tidak ada kemungkinan dia bola di stop oleh kiper atau bola ke lawang post atau keluar, selalu cetak di tengah dan keras sekali. Berapa kilometer sejam. Iya, tapi setelah kalah gimana Menir? Nangis? Tapi setelah 2 cetak gol dari Jerman, Gerd Müller? Ya, saya masih umur 10 tahun. Dengan 3 teman kami nangis. Karena jadi nangis semua sama teman. Kami perkiraan Belanda jadi juara dunia kan, dan introduksi total football. Tapi ternyata kalah, ya sedih dong. Iya. Dan jengkel. Waktu itu pelatihnya Rinus Michels ya. Rinus Michels. Iya, tahu saya. Iya. Saya tahu karena saya melihat dari rekaman videonya. Terakhir kan Gerd Müller yang bikin gol ya. Iya. Yang bikin Menir menangis, Gerd Müller bikin gol ya. Jadi, bukan setelah 90 menit.
waktu Jerman angkat piala. Piala. Waktu Beckham mau angkat piala. Iya. Munir nangis. Itu piala kami. Diculik. Dicuri. Itu psikotrauma 50 tahun. 78 kalah lagi. 78 di Argentina. Masuk lagi ke final, ya kan? Kalah lagi sama Argentina. Waktu itu Mario Kempes. Tapi Belanda tidak bisa menang di situ karena kalau Belanda menang, mereka tidak keluar stadion hidup. Hidup. Bahaya waktu itu iya. situasi. Iya. Ada junta, ada Fidela. Yes. Oh, banyak teroris ya. Ada militer, Iya. Oh, gitu ya. diktator Fidela. Belanda kalau waktu menang menit terakhir Rosenbrink cetak bola di post, Yes. di tiang. Ya. Kalau 1 senti ke kanan udah masuk gol, menang. Iya. Tapi kalau menang hidup bahaya, Johan Cruyff nggak pulang ke Belanda ya? keamanan bahaya untuk lain. Cruyff tidak ikut. Ya tidak si Rosenbrink tidak Cruyff bisa dan nggak pulang. Van Hanegem tidak ikut Iya. ke Argentina. Oke. Dan Belanda juga kalah waktu di final Piala Dunia tahun 2010. Iya, Waktu itu Belanda kalah sama Spanyol. iya. Jadi menurut Menir, Belanda ini selalu jadi spesialis runner up. Kapan Belanda bisa juara Piala Dunia? Kami punya nama main terbaik dan terindah. Ya. Tapi kalau final kami dengan tangan kosong. Tim seperti Jerman atau Argentina atau Prancis atau Spanyol yang main rasional tidak dengan hati, Ya. mereka defensi kuat, Ya. tidak spesialisme teknik dan menyerang, menang dari Belanda, maka Belanda dapat nama Eternal Second. Dan kami udah di Belanda frustrasi tentang 50 tahun, 50 tahun, 74 tidak tuh, pernah Juara ya. juara dunia, cuma satu kali juara Eropa di 88. Van Basten Tapi ya Van Basten Gullit. oleh Ricard ya. Tapi kami mau jadi juara dunia satu kali sebelum saya meninggal dunia. Saya masih 61. Iya. Saya kira saya jadi 81 atau 80. Sebelum masih ada 5 kesempatan untuk menang juara dunia. Satu kali udah cukup untuk Berarti saya. 2026, 2031, 2036, 2041, Udah. 2046. Kan Udah. 5 Piala Dunia sampai Iya. 2046. Iya. Harus Belanda harus salah satu bisa juara ya. Iya, Oke. Baru Menir mau mati ya. iya. Satu kali cukup karena saya udah tunggu dari tahun 74. Oke, Menir. Oke, Menir. Menir, saat ini timnas Indonesia kan juga diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi Iya, dari Belanda. iya. Apakah Menir juga cinta timnas Indonesia sama seperti Menir mencintai timnas Belanda? Saya penggemar timnas Garuda. Oke. Saya suka bola dari timnas Indonesia. Dan saya follow Indonesia sudah lama dengan Henk Willems 90-an dan Wim Rijsbergen Wim Rijsbergen. sebagai coach. Tapi waktu mereka mulai 2010 naturalisasi keturunan Indonesia atau Maluku, saya memperhatikan lebih tajam. Dan saya senang itu bisa terjadi di Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 pertama kali untuk 48 negeri. Maka ada kesempatan
untuk lolos timnas Indonesia. Tapi saya kira pemain yang naturalisasi berfungsi sebagai jembatan. Oke. Sebagai jembatan. Karena kamu tidak akan cerita ke saya bahwa di Indonesia tidak bisa dapat tim sekuat seperti di Eropa karena dengan masyarakat 280 juta itu ada bakat besar enorm sekali. Belanda cuma 18 juta orang tapi kuat. Tapi itu karena sistem dan akademi. Akademi kami didik dari waktu kecil dan scouting sudah turun temurun, udah biasa. Di sini belum biasa, itu baru mulai. Nah, kalau itu setelah 30 atau 40 tahun udah turun temurun, itu bisa dapat talent-talent yang kirim waktu SD ke Belanda atau ke Inggris atau ke Spanyol, Itali untuk jadi pemain profesional. Maka satu saat saya percaya timnas Indonesia bisa dengan 11 atau 10 pemain Indonesia yang naturalisasi pemain cuma bantu itu untuk sementara. Karena bakat di sini besar. Oke. Pemain naturalisasi sekarang hot dan hype, Ya. tapi itu tidak akan eternal sampai Selamanya ya. satu abadi lagi. Ya. Itu untuk bantu Indonesia sebagai jembatan sampai pemain-pemain sendiri matang. Karena kalau saya lihat timnas Indonesia ada 7 pemain naturalisasi dan 4 pemain Indonesia asli seperti yang di basis 11 lawan Cina atau lawan Bahrain, yaitu Rizky Ridho. Marcelino. Bukan Rizky Ridho, dia back Center kanan. back. Terus Yance Sayuri dari Malut. Ya. Dia yang orang pribumi asli. Dan 2 pemain lagi. Maulana Fikri dari Gdansk, Polandia. Dia main bagus. Dan Ricky Kambuaya dari Dewa United. Iya. Saya lebih senang Ferdinand Marcelino Ya. masuk juga. Ada 5 pemain. Karena depan striker kuat duo si Ole Romani bersama Marcelino. Seperti Gullit van Basten dulu. Bisa jadi Ole Romani sama Marcelino. Oh, oke. Nah, itu 4 pemain. Lebih enak 5 pemain. Ya. Tetap roh dan hati dari timnas Garuda. Oke. Karena itu harus tetap, walaupun kualitas dari luar mungkin lebih bagus, tapi itu untuk bantu. Itu bukan untuk permanen. Karena Indonesia ada identitas sendiri. Dan kalau udah lolos ke Piala Dunia di Amerika, amin, bisa ulang, tapi lama-lama dengan timnas Indonesia orang pribumi sendiri. Ya, oke. Itu yang tujuan. Oke. Jadi ini hanya sebagai buat sementara perantara buat jembatan aja untuk kita supaya bisa mendapatkan pembinaannya bagus, terus bisa memberikan pembinaan prestasi buat anak-anak, buat merangsang ya Menir ya. Oke Menir, ayo minum dulu Menir. Ini kopi Uang Mas Menir nih, kopi dari Surabaya Menir.
Bener pasti minum air es suka ya? Ya, air dingin. Air dingin ya? Oke deh, coba ntar kalau udah habis kasih air dingin lagi ya, bener ya? Kayaknya hobi air dingin nih. Air dingin. Kalau air dingin ngomongnya ngelancar, bener. Ngomongnya lancar kayak air, kayak es, lancar bener. Kalau minum air biasa saya ngantuk. Ngantuk. Oh, tapi ini Aquaviva juga enak dingin nih Menir nih Nah, di ini dingin karena ada es batu. Ada es batu. Oke Menir. Jadi Terus. Jadi apa Ada harapan Menir untuk timnas Indonesia di saat ini ditangani oleh Patrick Kluivert? Harapan Iya. Menir Ya, terhadap Patrick Kluivert. 8 Oktober dulu lawan Arab Saudi di Yes. Arab Saudi. Iya. Hari Rabu, Iya. terus hari Sabtu 11 11. Oktober lawan Irak Iya. di Irak. Iya. Enggak di Arab juga mainnya. Oh, di Arab juga. Iya, jadi Arab tuan rumah. Oh, gitu. Ya. Dan Indonesia ada pengalaman buruk dari 6 Juni 2024 kalah 2-0 di rumah di Gelora Bung Karno lawan Irak. Iya. Maka Kluivert harus analise tim itu dan pertandingan itu dan perbaiki strategi untuk bukan kalah lagi karena Irak sendiri akan analise juga dan mereka akan terus meneruskan strategi mereka dari pertandingan itu yang mereka menang. Nah, ini rivalry. Kluivert harus lebih kuat dan lebih yakin untuk bikin struktur dan strategi dengan pemain lain. Di tempat payah harus ganti pemain kuat untuk bisa menang. Karena tujuan Piala Dunia lolos kan. Iya. Nah, Iya. dia harus begitu dan saya paling senang sistem Ajax 4-3-3 dengan main dengan bravur dan what is left? Courage. He has to play with courage Yes. Iya. and attacking way of playing. Iya. 4-3-3 ya. Iya, 4-3-3. 4-3-3 berarti pakai dua Center back. Dua center Center back. back kiri, back kanan, dan Terus 3. hati-hati dari defensi J. Itse sama Hubner. Ya. Tapi waktu pakai 4-3-3 waktu lawan Australia kita kalah 1-5. Ya, tapi bukan tergantung sistem. Pertama, Capek kali pemain, lelah. bukan. Indonesia dapat kesempatan besar untuk cetak Iya. 1-0. Ya, oleh gagal ya. Terus itu tidak jadi kan, penalti tidak masuk. Oleh. Itu patah kekuatan spirit dan motivasi Indonesia. Karena sekarang tidak cetak gol, Australia mulai Bangkit tumbuh ya. bangkit, Ya. lebih kuat. Nah, itu psikologis. Yes. Kalau Indonesia cetak Gol gol waktu itu bisa terus sampai 2-0, 3-0. Karena itu masih awal di pertandingan. Ya. Bukan karena capek atau bukan karena 4-3-3. 4-3-3 itu sistem Ajax dan sistem Belanda yang dia ada pengalaman sendiri dan lama di Belanda dan di Milan, di Barcelona. Dan dia cuma mau proyeksikan itu di timnas Garuda dengan pengalaman dia. Itu justru bagus. Okay. Tapi di lawan Australia kita ada bad luck. Itu bad luck, penalti tidak masuk. Ya. Terus mereka mulai lebih bangkit, lebih kuat mental daripada Indonesia. Ya. Indonesia lelah setelah itu. Terus itu kalah dan sedikit
geflatteerd. Sebetulnya bisa 3-0 sudah cukup, tapi karena Indonesia sudah kasih bendera putih. Mereka kalah 5-1. Oke. Ya, Menir, saya mau tahu nih dari pemain naturalisasi yang ada di Indonesia ya Menir. ya. Siapa pemain yang paling Menir sukai? Dan apa alasan Menir? Dari yang naturalisasi nih, yang sekarang di timnas Garuda, siapa yang Menir paling suka? Ada beberapa, bukan ada cuma satu. Saya suka Tom Haaien. Oke. Karena saya ikut lihat Eredivisie di Belanda setiap minggu. Dan saya terutama lihat Mees Hilgers Mees di Hilgers. Twente, FC Yes. Twente. Iya. Dan lihat Tom Haaien di Almere City. Dan lihat Kelvin Verdonk di NEC. Dan lihat Pelopessi di Groningen dulu, sekarang di Lommel. Lommel. Maka saya suka mereka karena saya lihat kegiatan mereka di Kompetisi ya. highest level di tingkat pertama di negeri Belanda. Ole gimana? Ole. Ole Romney Iya. is a killer. Oke. He's a killer. Killer ya. Slaapmoordenaar. Dulu Menir waktu di main juga striker. Striker. Berarti sama Ole dong ya? Ya, tapi lain karena saya hampir 2 meter. Oh. Dan kalau saya mulai running, saya tidak berhenti lagi. Orang yang ketemu bisa Ditabrak. blek, bisa jatuh. Saya jalan terus seperti kereta api. Gitu ya. Ya, Ya, Menir 2 meter terus besar lagi ya. ya, dan dengan kop saya kuat. Oh. Kop. Sama Untuk- Kluivert tinggi mana? Saya udah ketemu Kluivert. Sudah pernah? Udah. Tahun 2013 waktu Belanda ada di Indonesia sebelum Piala Dunia 2014 di Brasil. Brazil. Oh, ketemu sama Kluivert ya? Kami, saya sama istri sama teman Iya. penggemar Ajax dan Belanda juga dengar mereka di Shangri-La Hotel. Oke. Di Shangri-La Hotel saya main Santa Claus setiap tahun waktu itu. Santa Claus. Santa Claus. Jadi Menir jadi Santa Claus. Bulan Desember. Jadi Menir jadi Santa Claus. Maka kami udah kenal rekan-rekan. Saya hubungi rekan, reserve satu meja untuk kami. Kami mau makan malam di situ. Oke, kami makan malam. Setelah 1 jam, ya timnas Belanda mau makan malam juga, tapi di kebun. Tapi lewat satu namanya satu kan. Buffet restaurant. Terus ketemu ada Louis van Gaal, ada Patrick Kluivert, ada Ruud Gullit, ada Wesley Sneijder, ada Arjen Robben, ada Robin van Persie. Terus kita mulai bicara-bicara. Saya sama Kluivert sama Van Gaal. Oh, Ya, ada foto-foto. luar biasa ya. Ya, Menir, lalu kalau pemain lokal Indonesia yang Menir idolakan siapa? idola Indonesia, Iya, pemain Indonesia lokal. Marcelino. Marcelino. Ya, Kenapa Marcelino? Marcelino bahaya di box. Dan dia dribble kuat. Dan kalau dia cetak gol luar biasa bahaya. Ya, Gitu ya. dan dia ada insting bagus penyerang. Dan dia seperti seperti panther. Panther biasa tidur di pohon iya. dengan satu mata terbuka. Tapi kalau ada hewan datang, Iya. dia tidak kelihatan Gerakannya ya, langsung. loncat Iya. ke hewan, Iya. terus makan. Iya. Itu hewan seperti bola. Panther seperti Marcelino. Marcelino lihat bola yang kesempatan cetak gol. Biasa dia tidak kelihatan, mendadak dia loncat, ada cetak gol. Itu Marcelino. Kalau di Belanda kayak siapa tuh? Kayak siapa? Marco van Basten. Hah?
Marco van Basten. Marcelino sama Marco van Basten sama. Ja, Oh ya? gaya ya. Iya, iya. Ja, Tapi Marco van Basten kan tidak bisa bawa bola. Marco van Basten lebih banyak terima bola, terima bola. Kami orang Belanda bilang kaatsen. Berarti Van Basten ada di sini, Gullit ada Gullit, di ya. sini. Dia sepak ke Gullit, Iya. dia mulai lari, Gullit sepak kembali, Iya. terus cetak gol. Iya, Seperti iya. itu. Kaatsen. Oh gitu ya. Tapi sayang Menir, Marcelino sekarang usianya masih muda. Ja, Dan dia main di Oxford United di Inggris. ja, second Ya kan? division. Second division ya kan. Tapi dia tidak banyak bermain di klub itu kan. Iya. Ini akan menghambat karir Marcelino. Ja. Bagaimana menurut Menir? Saya rasa kalau masih tengah musim, dia harus sabar dan do his best di latihan untuk apa namanya bahasa Mendapatkan menit. Indonesia, to convince Ya, the trainer ya. he should be in the 11 basis, Oh, oke. dari kesebelasan basis. Iya. Tapi kalau lama-lama begitu terus, Heeh. lebih baik dia dengan manajer dia cari klub lain yang mau beli Marcelino, misalnya Inggris ada beberapa klub, atau Belanda ada beberapa klub, Groningen, Willem II, NEC, Zwolle, atau di Jerman atau di Itali, karena dia tidak bisa duduk 2 tahun Iya. cuma tunggu dapat uang Iya. dan tidak ada ritme main bola. Dia perlu menit-menit Bermain. untuk ritme main bola. Itu yang bikin pemain bola bahagia untuk main sendiri banyak setiap minggu, bukan cuma untuk duduk. Maka kalau tengah musim itu terjadi, ya bisa sabar sampai akhir musim. Terus perkiraan musim depan saya akan main. Tapi kalau dia begitu dari awal musim sekarang sampai akhir musim nanti bulan Mei masih begitu, ya lebih baik pindah ke klub lain. Tapi ya dong. tetap di Eropa ya, Ya di Eropa. Tidak. Ya Amerika Selatan bisa juga. tidak ke Indonesia. Untuk pengalaman jadi kuat, Eropa paling kuat. Oke, Eropa paling bagus. Dan kalau melihat dari kemampuan Marcelino, kira-kira klub Belanda banyak yang mau. Saya kira yang saya tadi sebut 4 klub, Hmm. kalau kelihatan kelakukan dia di lapangan, mereka ada berminat. Groningen ya tadi kan, Menir bilang. Groningen, Willem II, NEC, Naik Fortuna, Fortuna Sittard. ya. Oke. Oke Menir, kembali ke putaran keempat tanggal 8 dan 11 Oktober nanti kan. Iya, Kita lawan Arab dan lawan Irak. Mainnya di Iya. Arab nih. iya, Kita kan waktu lawan Arab di sini waktu di putaran ketiga iya, kita draw 2-2. iya. Terus kita menang di sini 2-0 lewat 2 gol Marcelino. Iya. Ya kan lawan Irak terakhir kita kan kalah 0-2. 2-0. Kira-kira apakah menurut Menir Indonesia bisa mengatasi Arab dan Irak nanti di putaran keempat nanti, Menir? Menurut Menir apakah Indonesia prediksi Menir apakah Indonesia bisa mengalahkan Arab dan bisa mengalahkan Irak, atau skornya mungkin Menir punya skor sendiri kali kira-kira dari pertandingan lawan Arab dan lawan Irak? Saya rasa lawan Arab Saudi bisa seri, karena Arab Saudi bukan tim yang gampang menang dengan mereka, dan mereka ada
keuntung di rumah, Ya, tuan rumah ya. tuan rumah, itu otomatis dengan publik penggemar akan mengintimidasi Indonesia. Dan saya kira kalau ya tentu mau menang, siapa tidak mau menang, siapa mau kalah tidak ada. Tapi harus realistis. Saya kira bisa seri lawan Arab Saudi dan dengan perbaiki dari tim Nas Garuda dari 6 Juni 2024 kalah 2-0 lawan Irak. Sekarang Patrick Kluivert bisa sama Alex Pastoor dan Danny Landsaat. Yes. Jadi Indonesia menang dari Irak. Irak. Berarti Indonesia lolos. Maka 4 poin. Maka lolos ke Piala Dunia Ya, itu langsung. itu prognose saya. Iya ya nggak apa-apa. Nanti di Piala Dunia Indonesia kira-kira ketemu siapa? Saya kira ronde pertama Ketemu Turki, Turki, Marok, Marok, Inggris Inggris, atau Scotland. Scotland. Berarti itu Indonesia Terus Indonesia lawan lolos lagi. Marok, Heeh, menang, menang, lawan Turki menang, lawan Inggris, lawan Inggris atau Scotland seri, seri mereka lolos ke per 8 final. per 8 final. Di 8 di final ketemu Belanda. Untuk Belanda. Tapi Belanda lebih kuat dengan midfield Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch dan Gianni Reiners dan striker Memphis Depay. Nah, kalau seandainya Indonesia itu Belanda, Menir mau dukung siapa? Untuk saya lebih cocok seri, tapi jantung saya Belanda. Maka saya mau jadi Belanda jadi juara dunia. Oh gitu ya. Iya, Tapi pertama kali. Tapi kalau Toto Indonesia juara dunia, Kenapa? Toto Indonesia juara dunia gimana? Tidak cukup kuat. Tidak realistis. Oh gitu ya. Oke. Goal target pertama untuk Indonesia lolos Piala ke Dunia. Piala Dunia. Oke. Main satu ronde. Oke. Mudah-mudahan Temu Belanda. perempat final itu udah cukup untuk pertama kali. Ada Iya, pengalaman Per 8 final ya, dan cukup ya. PR untuk bawa pulang dan meneruskan ke Piala Asia setelah itu dan Piala Dunia 2030. Oke, benar. Ya. Oke, Menir. Alhamdulillah. Gitu sahabat bicara bola. Asik ya kita bicara sama Menir Jerun Lezer. Jerun Laser. Oke, tadi kita bahas total soal dia di Belanda, soal timnas Garuda, soal timnas Belanda, sampai dia mendoakan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia dan ketemu Belanda. Tapi Belanda yang menang. Dia inginnya Belanda juara Piala Dunia. Karena dia ingin mati kalau sebelum Belanda juara Piala Dunia. Satu kali. Oke, satu kali. Oke, demikian perbincangan kami sahabat bicara bola. Menarik bukan? Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi teman-teman bicara bola di luar sana, baik di Belanda maupun di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak Menir Jerun Ya, Lezer. sama-sama. Oke, terima kasih banyak Menir. Sama-sama.